Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita bisa ketemu lagi dan kita akan belajar untuk introduksi kitab Perjanjian Baru. Dan kita sudah sampai ke kitab Ibrani. Jadi kemarin kita sudah belajar kitab-kitab penggembalaan Paulus. Ada 1-2 Timotius, lalu ada kitab Titus. Dan kemarin kita belajar tentang kitab Filemon yang belajar tentang mengampuni, ya. Dan hari ini kita secara khusus akan belajar untuk kitab Ibrani. Memang kitab Ibrani ini posisinya agak sedikit ini ya perdebatan. Apakah dikategorikan sebagai kitab Paulus atau kitab umum? Karena setelah ini nanti kita akan belajar kitab-kitab umum ya. Jadi setelah Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Jadi memang seperti saya sampaikan ini terjadi perdebatan karena nanti waktu kita bahas tentang penulis itu tradisi Yudaisme itu mengatakan, ya tradisi awal gereja itu mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Paulus. Tetapi di dalam kenyataannya itu ternyata terjadi perdebatan. Sehingga nanti kalau kita lihat itu ada yang mengatakan Apolos ataupun Barnabas. Sehingga posisinya ini sepertinya di dalam kanonisasi ini diletakkan antara kitab-kitab atau surat-surat Paulus dengan surat-surat umum. Ya, seperti itu. Karena setelah Filemon ini tulisan Paulus paling terakhir ya. Setelah itu Ibrani, baru Yakobus, ini kan surat umum. Iya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang ini ya posisinya itu ada orang yang mengatakan ini tulisan Paulus, tetapi ada orang mengatakan bahwa ini bukan tulisan Paulus. Seperti itu. Nah, mari kita akan lihat untuk introduksi dari kitab Ibrani ya. Jadi kitab Ibrani ini ya kita lihat di sini ternyata pengantar kitab Perjanjian Baru dan introduksi secara khusus kitab Ibrani. Ya, jadi kitab Ibrani sebentar. Nah. Ya, judul kitab Ibrani. Kitab ini diberi judul Ibrani sesuai dengan alamat surat yang secara umum nanti kita bahas juga bahwa ini ditujukan kepada orang Ibrani. Nah, seperti itu. Sehingga surat ini terkenal dengan surat Ibrani. Nah, memang dalam ini kan berdasarkan tradisi yang di sana ya, tradisi Yahudi ya. Memang kalau kita bahas tentang Ibrani, ya, sebenarnya Ibrani ini menunjuk pada siapa? Jadi orang Ibrani ini siapa sebenarnya? Nah, kita pasti bisa mengingat lagi dalam kitab Perjanjian Lama, di mana waktu Musa lahir, ya waktu itu dia dikenal sebagai orang Ibrani. Oleh karena itu secara umum orang mengatakan bahwa orang Ibrani ini merujuk pada orang Israel, orang Yahudi pada umumnya. Ya, seperti itu. Jadi kata Ibrani itu sendiri kalau di dalam Alkitab itu memang muncul beberapa kali dan salah satunya itu muncul pada saat ya kelahiran Musa, di mana keluarga Musa ini disebut sebagai orang Ibrani. Ya. Jadi kitab ini diberi judul Ibrani, ya ini karena sesuai dengan alamat surat, di mana menurut tradisinya, orang Ibrani ini memang merujuk pada orang Israel atau orang
Yahudi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu terkait dengan Ibrani. Penulisan, nah ini saya sampaikan tadi, perdebatan. Ini gambar Paulus nih. Kitab Ibrani ini bersifat anonim. Jadi penulisnya tidak menyebutkan dirinya. Jadi anonim itu penulisnya beda dengan ya hampir dengan surat-surat Paulus kan. Kalau surat Paulus itu selalu diawali dari Paulus kepada siapa kan. Tapi kalau kita baca kitab Ibrani ini tidak demikian polanya. Nah, di mana penulisnya tidak menyebutkan dirinya. Oleh karena itu ada beberapa orang atau beberapa ahli yang mencoba untuk memberikan usulan terkait dengan siapa penulis kitab Ibrani. Yang pertama memang gereja mula-mula ini mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah Paulus. Ya, itu menurut gereja mula-mula. Nah, memang ada keberatan di sini terkait dengan ini gambarnya muncul. Nah ini ya seperti ini ya. Memang ada keberatan yang diberikan terkait dengan kalau itu penulisnya kitab Paulus. Nah, mengapa kok Paulus tidak menyebutkan namanya yang merupakan gaya penulisan Paulus? Hampir tulisan-tulisan Paulus selalu disebut dengan dari Paulus kepada siapa. Tapi kenapa dalam kitab Ibrani kok tidak memakai begitu? Sehingga memang sepertinya terdapat perbedaan gaya penulisan di sana. Nah inilah yang menjadi alasan mengapa orang keberatan dengan kitab ini ditulis oleh Paulus. Lalu yang kedua, absennya pengalaman rohani yang menjadi khas dalam Paulus. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani itu sendiri, beda dengan kitab-kitab Paulus, di mana Paulus sering menceritakan tentang kehidupan rohaninya, bagaimana pergumulan-pergumulan imannya dalam boleh dibilang itu perjalanan pelayanan penginjilannya. Nah, di situ sepertinya tidak nampak sekali. Bahkan kalau kita lihat awalnya kan memang kitab Ibrani itu menceritakan tentang keunggulan-keunggulan Kristus, kan seperti itu ya, keunggulan-keunggulan Kristus dan seterusnya, lalu nasihat-nasihat di dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adanya perbedaan-perbedaan teologis di antara surat Ibrani dan surat-surat Paulus. Ya, nanti kita bisa lihat lebih jauh terkait dengan hal ini, saudara sekalian. Memang kalau kita lihat surat Ibrani dengan pendekatan PL-nya ya di awal itu, ya, itu menjadi sesuatu yang menarik dan itu kalau dilihat di kitab-kitab Paulus memang ada, tetapi tidak sedominan kitab Ibrani ya seperti itu. Ya ini salah satu keberatan-keberatan. Keberatan lain, posisi sejarah yang berbeda yang dianggap mementahkan kepemimpinan Paulus. Nah ini kita bisa bandingkan dari Ibrani pasal 2 ayat 3 dan Galatia 1 ayat yang ke-12. Dibandingkan dengan surat Paulus yang lain, surat Ibrani bukanlah yang paling pendek ya. Ibrani pasal 13 ayat 22 ya. Jadi itu saudara sekalian terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para ya ahli, para teolog terkait dengan kepenulisan kitab Ibrani oleh Paulus. Jadi kalau ini ditulis Paulus ada keberatan tadi. Ya, seperti itu. Kok beda dengan gaya penulisan Paulus dan seterusnya ya. Lalu yang selanjutnya itu, ya selanjutnya itu orang menjelaskan bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah Barnabas. Ya. Tadi Paulus, sekarang Barnabas. Memang gereja mula-mula juga menyebut, ada sebagian gereja mula-mula menyebut juga Barnabas sebagai penulis kitab Ibrani. Dasarnya apa?
Yang pertama, sebagai orang Lewi, Barnabas pastilah mengenal ritual bait Allah. Ya. Lalu yang kedua, sebutan Barnabas sebagai anak perdamaian, Kisah 4 ayat 36, sangat paralel dengan karya penulis yang menyebutkan sebagai kata-kata nasihat. Ya. Ibrani 13 ayat 22. Lalu selanjutnya, seorang Yahudi yang lahir di luar Palestina, dia menguasai bahasa Yunani dengan cukup baik. Nah, ini dasar-dasar yang dipakai para ahli untuk mengatakan ini pasti penulisnya adalah Barnabas. Karena apa? Ya, ini tadi dasar-dasarnya yang disampaikan. Seorang Yahudi yang lahir di luar Palestina dianggap menguasai bahasa Yunani dengan cukup baik. Ya, tadi kedekatan Barnabas dengan Paulus menjelaskan kesamaan inti antara surat Ibrani dan surat-surat Paulus. Ya, keberatan-keberatannya, akankah Barnabas menulis kalimat seperti dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-3? Jika surat Ibrani dikenal berasal dari Barnabas, mengapa muncul anggapan bahwa ini ditulis oleh Paulus? Jadi kalau memang sejak awal ini ditulis Barnabas, ya orang tidak akan berasumsi atau punya anggapan ini adalah tulisan Paulus. Sehingga ini menjadi sebuah perdebatan-perdebatan di sana terkait dengan kepenulisan dari kitab Ibrani ini sendiri. Ya, itu terkait dengan Barnabas. Jadi ada yang beranggapan bahwa kitab Ibrani juga ditulis oleh Barnabas. Lalu yang ketiga, ada yang beranggapan bahwa kitab Ibrani ditulis oleh Apolos. Nah, ini didukung oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther menganggap bahwa kitab Ibrani ditulis oleh Apolos. Jadi seperti itu saudara sekalian terkait dengan penulisan kitab Ibrani. Ya. Dasarnya apa? Yaitu kaitan erat antara Apolos dan Paulus menjelaskan munculnya pengaruh Paulus di surat Ibrani. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kaitan Apolos dengan Alexandria menjelaskan nuansa Alexandria di surat Ibrani. Lalu yang ketiga, pengenalan Apolos akan kitab suci menjelaskan sifat Alkitabiah dari argumentasi surat Ibrani dan pemakaiannya dalam Septuaginta. Ini dasar-dasar yang dipakai oleh para ahli menjadi dasar dan menjadi dasar bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Apolos. Nah, keindahan gaya bahasa Apolos sesuai dengan bentuk otoritas surat Ibrani. Lalu kontak Apolos dengan Timotius dan pengaruh Apolos yang cukup besar di berbagai jemaat. Ya memang secara umum ya Apolos ini kan seorang yang luar biasa dalam hal berkhotbahnya kan begitu ya. Keberatannya tidak ada dukungan tradisi. Ya memang kalau kita perhatikan selama ini kita belajar introduksi, ya dasar yang sering dipakai itu tradisi Yudaisme, tradisi sejak awal yang mengatakan ini. Nah ini sering dijadikan dasar sebagai untuk membuat sebuah kesimpulan seperti itu. Nah, kalau tradisi tidak ada yang mengatakan demikian, pasti orang juga sulit. Karena mau tidak mau tradisi ini kan dasarnya dari dulu kan begitu yang diwariskan secara turun-temurun kan begitu. Oleh karena itu, karena begitu sulitnya untuk menuliskan, mencari atau menentukan siapa penulis kitab Ibrani, akhirnya ini Origen mengatakan demikian. Origen mengatakan demikian. Nah, saya pindah-pindah ini. Apa yang dikatakan oleh Origen? Hanya Allah yang mengetahui penulis kitab Ibrani dengan
pasti. Iyalah gitu. Ya, walaupun ini sebenarnya suatu ungkapan ini untuk menunjukkan bahwa memang sulitnya untuk menentukan siapa penulis Ibrani. Walaupun begitu, ada beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk merujuk atau menunjuk penulis kitab Ibrani. Yang pertama, ia seorang terpelajar yang mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang bahasa Yunani. Ya, ini karena memang tulisan-tulisan dalam bahasa tulisan-tulisan dalam kitab Ibrani ini merupakan tulisan-tulisan yang boleh dibilang memiliki bentuk sastra yang tinggi, ya seperti itu. Sehingga memang perlu pengetahuan yang lebih terkait dengan bahasa Yunani. Ia bukan Rasul Yesus sebab ia menerima Injil melalui mereka yang mendengar langsung dari Yesus. Ya, memang seperti itu. Memang kalau kita lihat ia bukan rasul, ya memang Paulus dari satu sisi masuk di sini, tetapi sisi lain kan Paulus juga ia rasul. Dia belajar dari Yesus kan begitu. Ya, itu. Kalau memang rasul ini merujuk pada 12 rasul misalnya ya oleh karena inilah perdebatannya di situ. Jadi kalau berdasarkan Pak Ibrani pasal 2 ayat 3 ini bahwa penulisnya itu bukan rasul. Mengapa bukan rasul? Karena ia menerima Injil dari mereka yang mendengar langsung. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kalau kita lihat ia adalah seorang Yahudi sebab ia mengenal tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Kristen. Pertama, serta mengenal kitab Perjanjian Lama secara mendalam. Ya, karena awalnya diawali dengan perbandingan, membandingkan tokoh-tokoh atau ya kalau orang Yahudi kan punya pandangan bahwa malaikat itu tokoh yang luar biasa, Musa, Harun, dan di sini penulis Ibrani mencoba untuk menunjukkan bahwa Yesus lebih unggul dari mereka. Oke, yang selanjutnya mari kita akan lihat terkait dengan alamat surat, saudara sekalian. Nah, dalam surat ini, kitab Ibrani, tidak ada petunjuk yang jelas kepada siapa surat ini ditujukan. Judul yang terkenal adalah surat kepada orang Ibrani. Ini memang sudah ada sejak abad kedua. Yang menjadi pertanyaan, di mana tempat tinggal mereka, para pembacanya. Nah, jadi ini ditujukan kepada orang Ibrani, tapi orang Ibrani di mana? Nah, gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa kemungkinan, diantaranya. Yang pertama, orang Ibrani ini tinggal di Yerusalem atau tempat lain di Yuda, tapi masih ya sekitar Israel lah, ya Yerusalem atau mungkin di Yudea, ya gitu ya. Namun pendapat ini ada keberatannya. Pertama, jika dibandingkan dengan Ibrani pasal 2 ayat 3, maka akan lebih cocok jika para pembaca tinggal di luar Palestina. Ya, seperti itu. Jadi kalau Ibrani pasal 2 ayat 3 kan berbicara bahwa penulis ini adalah tadi ya bukan rasul tetapi menerima dari orang yang melihat langsung kan begitu. Keberatan yang kedua yaitu keberadaan jemaat di Yudea yang cukup miskin, sangat tidak cocok dengan kondisi yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini ya beda begitu ya. Karena di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10 di sana menjelaskan tentang kondisi situasi penerima surat ini yang memiliki ya kedudukan yang tinggi ya, kecukupan dalam hal materi dan semuanya.
Dan ini berbeda dengan orang-orang Yudea yang boleh dikategorikan miskin. Memang kalau kita lihat di dalam sejarahnya sering terjadi kelaparan ya zaman Paulus kan gitu. Lalu yang kedua, kalau itu bukan orang di Yerusalem atau di Yudea, nah ini ada pendapat kedua, itu adalah orang Kristen Yahudi secara umum. Wah, ini berarti ditujukan kepada orang Kristen Yahudi secara umum. Ya, seperti itu. Tapi pendapat ini ada keberatannya. Surat ini memuat banyak hal yang menyinggung keadaan dalam suatu jemaat tertentu. Jadi bukan umum, tapi merujuk pada jemaat tertentu. Nasihat-nasihat pasal 13, juga semua salam yang disebutkan dalam pasal 13 tidak cocok kalau dialamatkan kepada orang Kristen Yahudi secara umum. Karena ada nasihat salam yang sifatnya personal ya. Nah yang ketiga, nah ini kalau nggak Yerusalem, Yudea, lalu umum nggak juga. Nah di sini ada yang beranggapan bahwa orang Kristen Yahudi di dalam sebuah jemaat atau salah satu jemaat campuran. Konteks dalam surat Ibrani akan sangat cocok ya, jika ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi di Roma. Nah ini pendapat ini yang paling banyak dianut oleh para ahli terkait dengan alamat surat dari kitab Ibrani ini. Dasarnya fakta surat Ibrani pertama kali dikenal di Roma. Ya, ini fakta sejarah ya. Salam penutup pasal 13 ayat 24 lebih wajar dipahami sebagai salam dari orang Italia yang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Timotius dikenal oleh jemaat Roma, ya pasal 13:24. Rujukan jemaat yang murah hati, pasal 6 ayat 10, ya mereka murah hati karena mereka punya. Juga pasal 10 ayat 32, sesuai dengan sejarah jemaat Roma dari sumber lain. Perampasan harta pasal 10 ayat 34 bisa dijelaskan sebagai ketetapan ya Claudius atau Nero ya. Nah itu secara umum tadi poin yang ketiga kayaknya yang paling banyak diterima. Tahun penulisan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama, indikasi tentang penghancuran Yerusalem tidak disinggung. Ya, dalam kitab ini tidak disinggung. Para pembaca sudah lama menjadi Kristen. Pasal 5 ayat 12, 10, 32. Beberapa pemimpin mereka yang semula sudah meninggal, saat ini generasi kedua, Timotius masih hidup. Wah, ini berarti ya menunjuk pada kekristenan generasi 2, pasal 2 ayat 3 ya. Karena mereka mendengar Injil dari orang-orang yang melihat langsung. Jadi mereka bukan orang-orang yang melihat langsung. Menunjuk pada masa awal karena tidak menyebutkan nama pejabat gereja melainkan hanya pemimpin, pasal 13:7. Lalu Ibrani 13 mengindikasikan bahwa Paulus tidak ada lagi. Timotius ada tapi Paulus tidak ada lagi. Berdasarkan data di atas tampaknya masuk akal bila surat ini dikirim sebelum jatuhnya Yerusalem, tapi setelah Paulus tidak ada ya. Setelah Paulus tidak ada, tapi sebelum jatuhnya Yerusalem. Kalau Yerusalem hancur, pasti ditulis ya. Pasal sekitar tahun 66 sampai 70 Masehi. Ya, ini terkait dengan tahun penulisan. Lalu yang selanjutnya itu latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan kitab ini yaitu para pembaca saat itu berada dalam bahaya besar. Bukan bahasa besar. Mereka sudah lama Kristen tetapi belum menjadi dewasa dalam iman, pasal 5, 12, 14. Mereka mulai terpengaruh ajaran Yudaisme sehingga untuk berbalik ke agama Yahudi sangat besar. Oleh karena itu surat ini ditulis dan dikirim ke sana sebagai kata-kata nasihat. Jadi kayaknya memang ditujukan pada sekelompok orang jemaat tertentu ya. Tujuan penulisannya apa? Di sini ya tujuan penulisannya apa?
Mari kita akan lihat di sini. Surat Ibrani ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang saat itu sedang dalam penganiayaan. Karena tadi ada ancaman dan seterusnya ya. Tujuannya untuk menguatkan iman mereka dan mengajar mereka tentang keunggulan Kristus atau Yesus. Nah, saudara bisa lihat ini pasal-pasal awal ya. Memperingatkan orang Kristen Yahudi jangan murtad dan kembali pada ajaran kekristenan. Ya. Untuk menasihati mereka supaya tetap mempertahankan iman, supaya maju menuju kedewasaan rohani dan tidak kembali ke kehidupan lama. Menentang orang Kristen Yahudi yang berpikir sempit agar melakukan misi. Ya. Pasal 10 ayat 29, untuk menyatakan karakter absolut kekristenan kepada orang Kristen yang sebagian besar non-Yahudi. Lalu terakhir, tindakan melawan bidat-bidat. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat ini, ya, janganlah menjauhkan dari persekutuannya. Lalu dilanjutkan dengan adanya sekte Gnostik Yahudi. Ya, Gnostik ini merupakan salah satu sekte pada abad-abad awal. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan tema kita. Tema utama surat Ibrani adalah Kristus adalah jalan yang baru dan hidup. Pasal 10 ayat 20. Yaitu tentang keunggulan Kristus. Dalam hal ini penulis menekankan bahwa Yesus datang untuk menyempurnakan dan menggenapi hukum Taurat. Kesempurnaan Yesus diwujudkan dengan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini ada ayat-ayatnya yang bisa diperbandingkan pasal 7, pasal 7, 227, pasal 9, 12, lalu 26, 28, pasal 10 ayat 2, ayat 10, lalu pasal 12 ayat 26 dan 27. Kunci mengenai keunggulan Yesus itu ditekankan dalam kata lebih baik. Terdapat 13 kali dalam surat ini. Bagi orang Yahudi, ya oknum tokoh yang dianggap unggul yaitu malaikat, Musa, Harun. Namun penulis Ibrani menjelaskan bahwa Yesus lebih unggul dari mereka semuanya itu. Ya, itu. Nah, mari kita akan lihat untuk ciri khas kitab ya. Ciri khas kitab Ibrani yang pertama, inilah kitab satu-satunya dalam PB yang mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai imam besar. Ya, Yesus lebih besar dari imam besar Harun ya. Ajarannya tentang Kristus bervariasi dan memakai lebih dari 20 nama dan gelar. Kitab ini syarat dengan kutipan PL mengenai penafsiran umat Kristen mula-mula terhadap ibadah PL ya. Kitab ini banyak memberikan peringatan mengenai bahaya kemurtatan rohani dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, terakhir kita lihat sekarang adalah garis besar kitab. Garis besar surat Ibrani ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata pendahuluan pasal 1 ayat 1 sampai 4. Di sini dijelaskan tentang keunggulan pribadi Yesus, di mana Yesus lebih unggul dari malaikat, Yesus lebih unggul dari Musa dan Yosua. Nah, lalu juga terkait dengan keunggulan pekerjaan Yesus, di mana Kristus adalah imam besar menurut Melkisedek lebih besar dari imam Harun. Ya. Kristus adalah imam besar untuk perjanjian yang baru. Terakhir, respon manusia terhadap pribadi Yesus Kristus dan pekerjaannya. Di sini banyak nasihat ya. Cara hidup dalam iman. Contoh hidup dalam iman. Ini saksi-saksi iman di sini ya. Contoh utama yaitu Kristus. Keadaan orang-orang Kristen dalam zaman perjanjian baru dan kehidupan Kristen sehari-hari. Diakhiri dengan kata penutup. Pasal 13 ayat 18 sampai 25. Ya, saudara sekalian, itu sekilas terkait dengan
introduksi kitab Ibrani. Memang kitab Ibrani ini boleh dibilang kitab yang menarik dari sisi isinya. Bagaimana penulis Ibrani mencoba untuk membangun sebuah teologi bahwa Kristus itu lebih unggul. Ya, ini pendekatan yang menarik, yaitu pendekatan Kristus dalam sisi PL, ya, di mana Kristus dibandingkan dengan malaikat, lalu dibandingkan dengan tokoh-tokoh. Di sana ada Musa dan Yosua. Dari sisi pekerjaannya sebagai imam dibandingkan dengan Harun, di mana Kristus lebih unggul karena keimamannya berdasarkan yaitu tadi ya Melkisedek tadi. Dan terakhir itu memang berisi tentang nasihat-nasihat praktis, bagaimana mereka hidup, khususnya ya karena pengaruh-pengaruh ajaran sesat, supaya mereka jangan sampai murtad. Tetapi mereka tidak boleh meninggalkan persekutuan-persekutuan, ya, dan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Lalu bagian-bagian akhir ada janji-janji di sana juga, janji akan penyertaan Tuhan, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, itu ada janji-janji karena memang situasi kondisi jemaat pada waktu itu yang hidup di dalam penganiayaan dan hidup di dalam penindasan. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.